ternyata belum saya edit ternyata. Saya hanya mengedit di Word-nya aja. Nggak apa-apa ya. Nah, nanti kalau emang butuh, jenengan bisa minta Word-nya. Gitu. Nah, di sini ada peran perempuan. Ini ada ini kan, ada yang share screen. Ya. Nah, di sini kita berbicara tentang peran perempuan sebagai ibu, anak, dan istri. Ya, benar yang dibilang moderator tadi bahwa semua kehidupan kita itu complicated banget ya rasanya kayak gitu. Kenapa dibilang complicated banget? Ya karena memang tidak mudah menjadi seorang perempuan, tumbuh dewasa, menjaga diri, sehingga menjadi seorang ibu kayak gitu. Dan menjadi seorang ibu itu bukan suatu goals yang akhir kayak gitu. Kenapa? Itu merupakan tantangan baru lagi nantinya kayak gitu. Nanti kita bicarakan ya panjang lebarnya. Baik, set selanjutnya peran perempuan sebagai anak. Yang pertama, tetap berbakti terhadap orang tua. Di sini dijelaskan itu adalah surat Al-Isra ayat 23 ya. Di situ sudah jelas dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan adalah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan memeliharamu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Nah, perkataan ah itu maksudnya berarti kita sebagai manusia, sebagai anak itu nggak boleh nolak sama sekali ya Ustadzah gitu. Rasanya kayak kalau kita belajar parenting ya, hidup itu kayak, oh berarti kita nggak punya hak diri ya, kayak gitu. Kita nggak punya hak diri, oh enggak. Maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya dalam Al-Quran ini ketika diminta tolong, nak, minta tolong ini, enggak. Nah, maksudnya dengan nada yang tidak enak, wajah tidak enak, kayak gitu yang dimaksudkan di situ bukan tidak diperkenankan untuk komunikasi ya, itu beda. Kalau seandainya sebentar ya Bu, saya masih mau ini kayak gitu kan lebih halus, lebih enak orang tua kayak gitu. Nah di situ kita harus bedakan gimana cara kita berkomunikasi. Bukan tidak boleh menolak, tapi kalimatnya. Nah bahasa ah itu kan rasanya kayak yang ogah, nggak mau kayak gitu loh. Rasanya kan seperti itu. Makanya di situ di Al-Quran jangan sampai kita ngomong ah sama orang tua kayak gitu. Maksudnya dalam artian kita tahu sendiri kan, setiap orang tua tuh kan punya apa ya, punya sensitivitas sendiri-sendiri kayak gitu loh. Kayak orang tua saya, oh berarti umi saya itu apa ya yang nggak boleh diomongin nih sama umi kayak gitu. Sama kayak jenengan, oh ibu saya ternyata ini kayak gini loh. Oh umah saya loh seperti ini. Jadi jenengan sudah tahu apa yang perlu dihindarkan gitu loh untuk orang tua seperti itu. Lanjut di slide selanjutnya. Yang kedua, di slide selanjutnya itu ada membantu kehidupan orang tua. Nah, peran perempuan sebagai anak. Ini kita sebagai anak itu pada dasarnya ketika saat menikah itu pun juga kita sebagai anak loh ya, kayak gitu. Masih anak dari orang tua kita sendiri, betul kan? Nah, di situ ada membantu kehidupan orang tua. Kalau bahasanya ini bahasanya general banget. Maksudnya itu gimana ya? Sedangkan kalau ada pertanyaan gimana ya Ustadzah kalau seandainya kita masih awal-awal menikah terus habis gitu ekonomi kita masih menata kayak gitu. Sedangkan itu peran kita sebagai anak itu kan juga harus membantu orang tua. Bagaimana? Nah, yang pertama dahulukan keluarga kita, bukan dahulukan orang tua. Karena apa? Karena perempuan mengikuti suami. Nah, suami yang baik itu adalah suami yang mengerti istrinya. Itu. Karena konteks kita tidak membicarakan suami, tapi membicarakan kita sebagai perempuan, sebagai anak, maka kita harus mendahulukan keluarga. Prinsip saya, kalau saya pribadi ditanya bagaimana seperti itu, lebih baik saya mensupport keuangan saya sendiri, kayak gitu. Atau ini kalau dari segi finance ya, saya akan mensupport diri saya sendiri sebelum saya membantu orang tua. Kenapa? Karena orang tua tanpa diminta pun dia bahkan bahagia melihat kita sudah apa ya bisa bisa berdiri di atas finance kita sendiri kayak gitu, tidak menyusahkan orang tua lagi seperti itu. Di slide kedua, Mbak. Nah, selanjutnya
Kenapa kalau dari segi finance seperti itu, tapi kalau segi apa, dari segi tenaga, pemikiran, ya kita memang harus dibutuhkan setelah suami kita, kayak gitu. Maksudnya dalam artian kalau seandainya ada suatu kewajiban seperti, apa namanya, di bawah orang tua, di bawah suami kita harus laksanakan. Kayak orang tua minta pemikiran, kadang-kadang orang tua kan orang tua yang emang benar-benar terbuka itu kan meminta pemikiran gimana ya nanti masa depan adik-adik kamu. Lah itu kan pemikiran. Itu juga membantu karena kan membantu bukan hanya segi dari finance, tapi dari segi kita itu bisa bersih-bersih kalau seandainya kita tinggal bersama orang tua atau mertua kayak gitulah. Itu juga termasuk bahasa membantu karena ini kan bahasanya general banget kayak gitu. Selanjutnya bersilaturahmi dan menjalin komunikasi. Ini penting. Alhamdulillah. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini gimana ya mau bilang? Banyak orang tua dengan anak itu nggak sinkron kayak gitu loh, nggak sinkron banget kayak gitu loh. Orang tua maunya seperti ini, anak itu kayak nggak ngertiin aku sih ibu sama ayah ini, kenapa kayak gitu. Banyak komunikasi yang tidak sejalan kan dengan orang tua. Kadang-kala seperti itu, apalagi dengan era yang sekarang ya sekarang banget ya kayak gitu. Banyak yang tidak sesuai pola komunikasinya dengan anak kayak gitu. Lah, dari sini kita harus saling terbuka. Cara saya adalah terbuka itu dengan cara kita harus berkomunikasi. Kalau memang kadang ada anak perempuan dekat dengan ayahnya, anak perempuan dekat dengan ibunya. Kita bisa memilih lah dari komunikasi itu ketika kita terbuka, bahasa kita terbuka ya, terbuka. Kita terbuka sama orang tua, komunikasi pasti akan terjalin dengan baik kayak gitu. Terus selanjutnya tidak menyulitkan atau menggantungkan diri kepada orang tua. Nih, kalau kita punya kelebihan apapun itu, dalam artian kita bisa dalam segi finance, terus habis gitu kita apa namanya bisa bantu-bantu orang tua, lakukan itu. Karena memang orang tua itu begitu apa ya, doanya, terus habis gitu omongannya atau ucapan beliau itu bagaikan petir yang menyambar, doanya langsung kabul kayak gitu loh. Maksudnya selama masih ada beliau, kita sempatkan sebagai anak kayak gitu. Karena memang ya doa beliau itu adalah tonggak kita kayak gitu, kayak petir yang menjurus kayak gitu. Jadi Allah langsung mendengarkan itu. Selanjutnya melayani orang tua di masa renta. Nah, ini kenapa ini saya tulis di sini melayani orang tua di masa renta karena kebanyakan gitu ya. Dari titik itu kita harus sadar kalau sebenarnya orang tua itu membutuhkan kita pada dasarnya. Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan itu adalah perhatian kayak gitu loh di situ. Saya ingat apa namanya Rasulullah pernah bersabda, "Idza matal insan in qata amaluhu illa salah shadaqatun jariyah awaladun sholihiyat ula au ilmu yuntafa'u bih." Idza matal insan, ketika mati seorang atau manusia kayak gitu. In qata amaluhu illa salah. Pasti itu semua apa ya? Semua pahalanya itu terputus kayak gitu. Kecuali 3 kayak gitu. Yakni sedekahun jariyah adalah sedekah jariyah, terus habis awaladun solih adalah anak yang solih, au ilmu yuntafa'u bih adalah ilmu yang bermanfaat. Lah salah satunya di situ adalah punya anak yang solihah kayak gitu. Nanti hubungannya dengan menjadi seorang ibu. Nah, ketika di situ, ketika kita punya anak yang solihah, kita sudah bisa menjadi anak yang solihah, insya Allah kita bakalan bisa membantu orang tua kita di pada mahsyar nanti. Ada cerita waktu itu ada orang tuanya masuk neraka. Anaknya bilang, ya Allah, itu orang tua saya. Beliau yang mengajarkan saya sholat, beliau yang menafkahi saya ketika saya menimba ilmu. Tolong angkat beliau. Karena tanpa beliau, saya tidak akan jadi apa-apa. Dan Allah mengabulkan itu. Makanya itu orang tua ini ketika punya anak yang soleh itu adalah penolongnya. Selanjutnya, peran perempuan sebagai istri. Yang pertama, menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami. Nah,
Kalau ngomongin istri itu lebih complicated lagi ya kayak gitu, karena jenjangnya sudah mulai bertambah kayak gitu. Yang awalnya dia menjaga dirinya dan kehormatan keluarganya, sekarang adalah kehormatan suami. Di mana di balik kehormatan suami ada kehormatan keluarga suami. Menjaga harta, rumah, dan kehormatan istri. Ya, kenapa di situ ada bahasa harta? Kebanyakan perceraian yang ada itu karena ketidaksinkronan komunikasi. Di mana kadangkala istri itu menggunakan harta suami tanpa terbuka, kayak gitu loh. Nah, itu menjadi permasalahan. Karena memang apa ya, uang, kembali lagi ke uang, ke materi, itu bener-bener apa ya, bener-bener sesuatu yang menyentil banget kayak gitu loh. Kalau seandainya salah sedikit, terus habis gitu tidak ada keterbukaan, nah itu menjadi sesuatu yang berbahaya kayak gitu. Nah, rumah. Kenapa? Karena memang perempuan itu identiknya dengan di rumah. Ya, sekali lagi saya bilang perempuan identiknya di rumah, kecuali dia punya tanggung jawab di luar itu tidak apa-apa. Itu. Terus kehormatan suami. Kehormatan suami itu gimana sih pada dasarnya? Kehormatan suami itu semuanya, menjaga aibnya, menjaga apa namanya? Kebutuhan-kebutuhannya kayak gitu. Maksudnya kita sebagai istri kayak gitu, nggak boleh kalau seandainya pun mau ngomong sama orang tua kita sendiri nih, berarti kan mertuanya suami nih. Terus kita mau bilang jeleknya suami itu nggak boleh. Karena apa? Karena memang kita sebagai apa ya, penjaga rahasia kayak gitu. Kita sebagai baju buat suami kayak gitu. Apapun jeleknya suami kita nggak boleh bilang sama orang tua kayak gitu. Asalkan tidak melanggar syariat dan tidak melanggar hukum. Dalam arti dalam konteks KDRT itu tidak diperbolehkan memang seperti itu. Maksudnya yang melanggar norma agama kayak gitu. Agama kan tidak membolehkan perempuan dipukul seperti itu. Dalam artian kalau memang masih bisa diomongin kan tidak diperkenankan dipukul kayak gitu. Dibicarakan baik-baik karena kan memang perempuan itu benar-benar halus seperti itu. Contoh dari saking halusnya ya kita tahu sendirilah, kita kan mudah tersinggung kan dibanding laki-laki, hati laki-laki kita mudah tersinggung kayak gitu. Makanya saya bilang halus. Nah, di situ yang kedua, taat kepada suami. Nah, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka. Nah, di sini yang dimaksud di sini adalah taat kepada suami adalah apapun yang beliau perintahkan selama tidak melanggar syariat, silahkan dikerjakan. Karena memang suami itu bebannya banyak ya Mbak ya. Suami itu memang seorang laki-laki itu ya, kalau ini karena saya pernah belajar di apa ya, di kelas pranikah kayak gitu. Yang kita tahu otak laki-laki dengan otak perempuan itu sangat berbeda. Laki-laki itu kalau seandainya hal sesuatu yang sepele, kalau kayak kita kan kayak rumah kotor ini, jadi kita kayak mikir itu kotor banget ya, rasanya kepikiran berat kayak gitu. Untuk laki-laki itu enggak, karena memang Allah menyeting itu. Rasanya kayak Allah sudah mempersiapkan, oh perempuan porsinya ini ya, laki-laki porsinya ini. Sehingga kalau seandainya suami istri itu terbuka, dia itu punya pengetahuan ilmu agama dan parenting yang bagus sebelum pranikah kayak gitu, dia bakalan bisa berjalan beriringan kayak gitu. Yang suami bisa memaklumi, oh itu memang kekurangan perempuan, oh ini berarti yang memang udah kelebihannya laki-laki lah di situ. Maka di situ taat kepada suami itu diperbolehkan selama itu tidak melanggar syariat. Selanjutnya Mbak, peran perempuan ya sebagai ibu. Dilanjut di slide-nya. Lanjut lagi. Itu pembelajaran ini ya. Nanti bisa tanya jawab. Karena waktunya mepet. Peran perempuan sebagai ibu. Yang pertama, memberikan pendidikan pada anak-anaknya sehingga mengenal baik dan buruknya memahami etika dalam kehidupan. Ya, itu saya jadikan poin nomor 1. Karena kenapa saya bilang etika? Orang di Indonesia ini sudah banyak sekali orang cerdas dan pintar. Saya yakin mbak-mbak yang ada di sini yang cantik-cantik ini, yang baik ini, pasti adalah orang yang berpendidikan. Iya kan? Kita kalau tidak berpendidikan tidak mungkin sekolah, kita tidak akan melek pendidikan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita menjadi orang yang beretika, yang menjaga akhlak kita?
Kalian tahu kenapa kok, banyak sekali koruptor-koruptor? Jangan salah, mereka itu adalah orang-orang yang punya kecerdasan lebih dari rata-rata. Udah nilainya kalau dari kuliah itu sudah IPK-nya sudah 4 kayak gitu. IPK 4 itu sudah biasa buat mereka. Bahasanya seperti itu. Tapi kenapa kok masih jadi koruptor? Kan itu pertanyaannya. Mereka punya ilmu? Punya. Mereka punya, apa sih namanya, mereka kuliah tinggi kayak gitu, berpendidikan pasti. Tapi kenapa? Karena mereka minim etika. Itu yang saya tekankan. Peran sebagai seorang ibu, kita harus menanamkan etika kepada anak. Yang namanya akhlakul karimah kepada anak. Yang kedua, memberikan dan mengenalkan nilai-nilai Islam kepada anak. Iya. Kenapa? Karena agama Islam adalah agama. Kalau jenengan mengikuti kajian saya yang bulan lalu kayak gitu, agama itu adalah menjaga kita, bukan mengekang. Karena sama seperti yang saya bilang, sholat itu kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Agama adalah tonggak kita, kayak pagar gitu loh. Rumah harus ada pagernya. Kenapa? Ya biar antisipasi ikhtiar kita, kayak gitu. Ikhtiar kita untuk menjaga, oh biar rumahnya aman. Kalau seandainya, naudzubillah ada maling, jadi kita masih susah kayak gitu kan. Maling kalau masih ada pagernya itu kan susah, mau buka kan harus buka itunya dulu. Tapi kalau langsung ke pintu itu kan langsung jos kayak gitu. Nah itu adalah di situ pentingnya nilai agama. Selanjutnya memberikan nafkah dan perjuangan untuk membesarkan anak-anaknya. Ya, orang tua itu perlu memberikan nafkah kepada anak-anaknya karena itu merupakan hak anak kayak gitu, mendapatkan pendidikan, mendapatkan nafkah dari orang tua, itu hak anak kayak gitu. Dan itu adalah kewajiban orang tua. Saya yakin jenengan-jenengan sudah tahu semuanya. Selanjutnya, senantiasa memberikan yang terbaik untuk anaknya, walaupun ia dalam keadaan yang terbatas atau kekurangan. Tapi orang tua selalu mendahulukan anak daripada kehidupan pribadinya. Nah, di sini Mbak-mbak yang harus jenengan tahu, orang tua itu apa sih namanya, kita belajar ya, saya tidak menggurui kayak gitu. Orang tua itu mungkin jenengan punya orang tua yang cuek, punya orang tua dengan berbagai macam sifat apapun itu, secuek-cuek mereka, setidak perhatian mereka yang mungkin menurut kita itu kurang kayak gitu. Tapi sebenarnya mereka akan memberikan sesuatunya yang wow, yang luar biasa. Ini contoh ya, ini contoh teladan teladan ya. Saya pernah menjadi seorang pengurus pesantren di Jember ini kayak gitu karena saya memang mondok di situ 12 tahun dan alhamdulillah saya punya amanah sebagai ketua pondok, kepala asrama putri. Situ saya membawahi anak-anak yang sudah senior high school kayak gitu, kayak SMA, SMK kayak gitu. Ada seorang anak yang dia memang ini keikut temennya. Keikut temennya yang karena apa ya, dia itu teman-temannya dari high class gitu loh, ekonominya bagus kayak gitu. Sedangkan dia ekonominya biasa aja. Terus habis gitu karena memang sudah terbiasa dengan teman-temannya, dia jadinya belanjanya banyak kayak gitu. Yang ibunya hanya bisa memberikan dia 5.000 sehari kayak gitu. Sedangkan teman-temannya bisa jajan sampai 20.000 kayak gitu. Dia sampai mencuri. Saya bukan mau menceritakan aib orang, tapi ini sebagai hadis bin Nikmah ya. Sampai pada akhirnya kita panggil karena memang sebelum kita penindakan kita harus mengusut anak dulu. Maksudnya dalam artian kita harus tahu latar belakangnya. Kenapa ini seperti ini? Karena kan orang itu karena ada alasan, tidak mungkin tidak ada kayak gitu. Ketika dilihat, oh ternyata kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan anak kayak gitu. Mungkin karena keadaan seperti itu yang perlu diluruskan seperti itu. Jadinya ketika ditanya orang tuanya nangis. Saya Ustazah sebenarnya sudah tidak mampu untuk menyekolahkan di sini seperti itu. Karena kami tahu biayanya mahal dan saya pengennya anak saya sekolah di ini kayak gitu karena memang kami sanggupnya seperti itu. Kami aja yang mau dimakan untuk besok ya ketemu besok kayak gitu. Nah di situ ibu itu menangis kayak gitu. Orang tua itu menangis sejadi-jadinya kayak bagaimana anak saya ini dia sudah salah pergaulan lah. Di situ kalau dari sisi anak ketika ditanya orang tua saya keras. Orang tua saya kasar kayak gitu. Orang tua
saya itu tidak mengerti saya, bahasanya seperti itu. Ketika kita itu bersilaturahmi kepada orang tua, itu bahasa ibunya. Karena memang tidak ada komunikasian antara anak yang cocok dengan ibu, kayak gitu loh. Bahasa mungkin pola asuh atau parentingnya atau apalah itu, karena ini bukan ranah saya. Nah, itu di situ kurang, komunikasinya kurang, sehingga apa ya, ada kesalahpahaman kayak gitu antara pemahaman anak yang ditangkap dari komunikasi ibu. Akan tetapi satu yang harus kita sadari di situ dari cerita yang saya bilang, kenapa orang tua itu, ibu itu sampai mengikat perutnya, bahasanya saya sampai mengikat perut Ustazah kayak gitu. Dalam artian saya rela loh nggak beli apa-apa, saya rela untuk makan biasa demi anak saya itu bahagia di pondok, tercukupi sama dengan teman-temannya kayak gitu. Karena mampunya ibu itu hanya 5.000 seperti itu. Lanjut selanjutnya. Nah, di sini kan ada keutamaan orang tua ya di nomor 5. Utama orang tua adalah sebagai jalan masuk surga. Ya, selanjutnya Mbak slide-nya. Seperti yang saya jelaskan tadi, orang tua itu bisa menjadi jalan kita menuju surga. Apa? Dengan cara didikan beliau. Karena didikan beliau itu adalah apa ya? Didikan yang memang dari kecil kan. Kalau kita sudah punya habit yang baik, otomatis itu sampai besar pun kita nggak bakalan kita tinggal dan nggak akan goyah kayak gitu. Terus keutamaan orang tua adalah walaupun dia sudah tua, tapi di nomor 7 Mbak, slide selanjutnya, tetapi orang tua senantiasa mengingat dan memikirkan anaknya. Ya. Nanti jenengan kalau ada di tahap sudah menikah, mungkin ya, mungkin jenengan akan berpikir aku sudah bisa mengurangi beban orang tua ini, kayak gitu ya. Karena aku sudah menikah, kasarnya aku sudah bakalan dihidupin sama anak orang kayak gitu. Padahal tidak. Orang tua itu menganggap kita masih anak kecil, sedewasa apapun kita. Kalaupun kita juga punya anak, orang tua itu bakal lebih sayang ke anak kita. Terus habis gitu orang tua bakal menganggap kita masih anak kecil kayak gitu. Butuh apa? Apa yang kurang? Itu seperti itu. Yang terakhir, keutamaan orang tua adalah doa orang tua, ada doa yang didengar oleh Allah. Seperti yang saya bilang tadi juga dijelaskan bahwa doa orang tua itu adalah makbul. Orang tua itu apa ya? Orang tua itu seperti petir ya. Kalau sudah doa itu rasanya Allah pasti akan mengabulkan doa orang tua. Baik, itu saja. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Ustazah atas pemaparan materinya yang sangat-sangat luar biasa dan menarik. Selanjutnya mungkin bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Untuk peserta yang ingin bertanya silahkan menghidupkan fitur raise hand. Oh ya, jangan lupa juga untuk ngisi presensi yang sudah di-share di chat Zoom. Kalau nggak ada yang tanya, saya sendiri deh Ustazah yang tanya ya. Kalau mau tanya. Bagaimana, pertanyaan saya gini Ustazah, bagaimana kita memposisikan diri saat 3 peran kita sebagai ibu, istri, dan anak, itu sama-sama memanggil, sama-sama darurat gitu Ustazah, itu gimana? Apa yang harus kita dahulukan? Tadi kan dijelaskan keluarga, sedangkan di keluarga kita kan juga sebagai ibu dan sebagai istri gitu. Bagaimana Ustazah? Pertanyaannya bagus ya. Kalau seandainya tiga-tiganya memanggil bagaimana? Yang mana yang harus kita dahulukan seperti itu kan ya? Satu, yang pertama, kita sebagai istri yang harus kita dahulukan. Karena kita apa ya?
Karena kita memang sebagai seorang perempuan itu sudah kodratnya adalah ikut suami, kayak gitu. Mau tidak mau. Kalau ada orang yang bilang, aduh perempuan ini rasanya kok kita hidup dibesarin sama orang tua sendiri, terus habis gitu besarnya kita udah diambil orang, kasarnya kayak gitu. Kita harus ngabdi sama orang kayak gitu. Ya emang seperti itu perempuan. Karena memang kodratnya di situ. Di mana kita adalah mendahulukan suami ketika dipanggil. Dari 3 kodrat kita yang ada, kita harus menjadi istri. Kayak gitu. Setelah menjadi istri, kita menjadi ibu. Ketika kita sudah menjadi ibu, baru kita bisa mengabdi ke orang tua. Karena kan logikanya seperti ini ya Mbak ya. Apa sih namanya? Mohon maaf ya, sebentar dulu. Sebentar. Saya masih ini ada telepon dari orang tua sebentar. Iya, Ustazah. Nah, lanjutkan lagi ya. Kalau seandainya, kenapa? Karena kan gini Mbak, kalau seandainya kita mendahulukan anak, ya anak kita dahulukan ketika kita, rasanya anak butuh kita, kita dahulukan. Suami bagaimana? Kan kayak gitu. Suami bagaimana? Ketika rumah tangga kita tidak tenang, kita bakalan goyah Mbak. Jadi kita dalam rumah tangga itu cintanya udah lain ya. Bukan cinta monyetan yang mungkin Mbak-mbak rasakan, itu lain sekali kayak gitu. Apa ya bahasanya? Kalau udah punya suami, itu rasanya nggak mau pisah sama suaminya. Beneran ini loh. Nah, ketika di situ, ketika sudah nggak ini, kita bakalan rasanya kayak bener-bener lengket gitu loh sama suami. Nah, ketika kita ngurus anak bahasanya, suami terbengkalai, lah itu kan bahaya kan. Kita berasa juga nggak akan enak kayak gitu. Hati nggak tentrem. Ketika hati nggak tentrem, emosi pasti nggak akan stabil. Gitu. Lanjut lagi, ketika kita tidak mendengar suami tapi orang tua. Ya kalau orang tua sinkron dengan suami. Ya kalau pemikirannya sama. Kan seperti itu. Sedangkan kehidupan kita sudah kehidupan berdua dengan suami. Karena udah habitnya kita udah berdua-dua suami, otomatis pola pikir kita bakalan akan sama. Meskipun ada kadang-kala gejolaknya yang sedikit-sedikit kayak gitu loh ya. Nah, dari situlah ketika sudah tahu seperti itu, pasti lebih tenangnya di suami dulu. Ketika suami selesai urusannya, kita ngurus anak. Karena apa? Kalau anak nggak diurus ini, otomatis suami bakalan protes kayak gitu kan. Kenapa sih deh anaknya nggak diurus? Kenapa sih lah? Tapi kalau sudah ini semuanya selesai, otomatis kalau sama orang tua nanti kita bisa sharing olah sama suami. Gimana ya Mas? Gimana ya Kak? Gitu. Gimana ya Beb? Ini harus gimana nih? Kayak gitu. Ya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi yang didahulukan itu adalah suami seperti itu. Dalam artian kita menjadi seorang istri. Monggo. Baik Ustazah, terima kasih. Selanjutnya kepada Nadia, waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, halo, apakah suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar. Nggih, matur nuwun. Terima kasih kepada Mbak Faiza Yasmin. Di sini mau bertanya saya, Ustazah. Jadi kan tetangga saya. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mau bertanya. Jadi kan tetangga saya itu ada yang mendapatkan tindak kekerasan kepada suaminya. Oleh suaminya, seperti itu. Jadi kayak kalau ada masalah itu selalu dipukul gitu loh Ustazah. Jadi suaminya itu agak temperamen gitu. Bukan agak, emang temperamen gitu. Nah, di sini saya mau tanya, kita kan sebagai istri itu hukumnya tuh kan nggak boleh ngelawan suami. Tapi kalau udah kelewatan gitu, Ustazah, apa boleh kita melawan suami meskipun cuma apa ya ngomong keras saja gitu, Ustazah? Apa boleh? Cukup. Baik ya Mbak ya. Di sini sama pertanyaannya hampir sama dengan ada waktu itu seorang ibu.
mbak-mbak sih pada dasarnya. Beliau masih muda kayak gitu. Karena waktu itu saya membahas di Instagram itu lagi ini ya, lagi apa sih, lagi pengen nulis kayak gitu. Kasusnya sama, malah beliau sendiri. Beliau sendiri itu apa yang menjadi korban KDRT. Sehingga di titik itu tapi suaminya tidak mau menceraikan. Itu titik poinnya. Kalau ini kan berbeda. Kalau ini pertanyaannya boleh nggak sih kayak gitu? Sebenarnya boleh. Dalam artian bahasa kita yang harus bagus. Kalau seandainya gini loh Mbak, orang kalau lagi emosi, nggak usah suami nih ya, kita aja ya, kita berantem sama temen, lagi emosi, dibahas emosi, nggak selesai kan Mbak. Akan tetapi kalau seandainya orang itu nadanya tinggi, kita ngalah nih, bahasanya nih, orang sombong, kita ngalahin kayak gini, otomatis sedikit pasti dia bakalan sadar. Nah, itu yang pertama. Dari segi bahasanya aja kita lembutin. Yang kedua, mohon lapor. Mohon lapor. Ini edukasi buat perempuan. Mohon lapor. Agama itu di sini sudah ini ya, apa sih namanya? Saya jelaskan di situ kan ada pengertiannya tuh di slide itu. Kalau perempuan itu salah, bilangin dulu. Bilangin dulu. Baru ketika sudah dibilangin, agak dikerasin nadanya. Bilangnya harus lembut yang pertama kali. Karena perempuan itu sensitif banget, apalagi suami nanti ya. Sensitif banget. Saya sudah merasakan itu karena pada dasarnya kayak gitu. Jadi kayak kalau suami kayak gini, ya Allah berarti aku sudah, pikiran saya nih ya Allah berarti aku udah ngecewain ya sama suami, udah begini ya kayak gitu. Nah, karena saya punya, alhamdulillah saya tahu tentang parenting pernikahan, saya komunikasikan sama suami ketika gesekan itu sudah tidak ada. Bener ya, Bah, gitu. Kemarin Baba kecewa ya. Enggak, kamu jangan seperti itu mikirnya. Itu maksudnya masukan buat kamu. Lah, dari di situ kan perempuan dijelaskan harusnya dengan bahasa yang lembut. Kalau kayak gitu nadanya dulu. Nah, yang ketiga, baru kalau tidak bisa kita harus cari jalan musyawarah. Enggak boleh dipukul. Enggak ada bahasa perempuan istri itu harus dipukul kalau enggak ini, enggak ngelaksanain kewajiban kayak gitu. Enggak sama kayak orang sholat loh ya, enggak. Karena memang Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Boleh kita menjawab, tapi menggunakan nada yang low. Nah, di titik itu ketika kita sudah tidak mampu, kita nggak apa-apa musyawarah sama keluarga. Jangan mikir, nanti itu aib ya. Kalau seandainya sudah aib, kita berarti kan buka aibnya suami, dosa. Oh enggak. Karena didikan suami sendiri pun, sifat suami itu yang membuat kita berspeak up kayak gitu. Karena salahnya sendiri. Kenapa harus menggunakan kekerasan? Kayak gitu. Nah, di titik itu, kenapa suami bisa menggunakan kekerasan? Itu ada hubungannya dengan pola asuh dan ajaran agama dari didikan orang tua biasanya. Kayak gitu. Bagaimana, Mbak Nadia? Apa ada feedback, Nadia? Iya, di sini saya mau feedback, Mbak. Jadi kan apa ya? Kalau misalkan si suami ini meskipun dilaporkan, meskipun musyawarah sama keluarga, itu tetap aja melakukan kekerasan. Itu apakah boleh, Mbak, minta gugat cerai itu apa boleh gitu? Cukup. Dari kemarin, karena ini bukan faks saya ya, saya kembali lagi, saya sebelum menikah saya mengikuti kelas pranikah. Mungkin jenengan bisa tahu di Nikah Institute, saya mengikuti itu. Saya mengikuti 3 kelas di situ, karena memang saya suka banget kalau sudah belajar masalah psikolog, masalah tentang kehidupan, itu memang tidak ada hentinya gitu. Dan di samping basic itu, sebelum ini, saya juga dijodohkan kan di dalam pernikahan. Jadi memang butuh effort yang besar kayak gitu untuk untuk saya memahami seorang laki-laki kayak gitu. Karena pada dasarnya saya tidak percaya dengan laki-laki waktu masa muda saya seperti itu. Ketika itu saya lagi belajar tentang hukum pernikahan kayak gitu. Kita boleh gugat cerai, itu boleh. Malah wanita kalau memang pemahamannya itu sama, keluarga sama. Kita kan susahnya di Indonesia itu adalah ketika keluarga dan keluarga juga menikah kan, kayak gitu. Nah di situ kadang tidak ada sinkron. Malah untuk hukum sekarang perempuan dengan laki-laki itu harus ada perjanjian sebelum pernikahan. Namanya perjanjian pranikah, Mbak, kayak gitu. Itu aja boleh. Kenapa? Untuk memisahkan harta.
Dari situ naudzubillah, itu sudah diatur sama negara. Kalau seandainya memang nanti ada perceraian, hartanya si istri dan suami bakalan tetap aja milik mereka. Baru nanti harta di kehidupan dari tanggal berapa mereka menikah sampai mereka bercerai, mereka dapat aset apa aja, itu dibagi. Itu saja sudah difikirkan detail. Apalagi yang bahasanya sudah menyakiti kita, kayak gitu. Enggak apa-apa, itu diperbolehkan. Asalkan Mbak di negara hukum ini kayak gitu yang katanya beliau pakar hukum itu bilang waktu itu di materinya, asalkan kita tidak melawan. Dalam artian kalau melawan dalam saat dipukul itu kan bukan melawan tapi dia menjaga diri kan ya. Tapi kalau seandainya kita lagi marah tiba-tiba kita mukul suami lah itu nggak boleh, itu sama aja dengan kita membales kayak gitu kan. Kalau seandainya kita mau menggugat silahkan, nggak ada masalah. Bahasanya kenapa kita harus hidup dengan orang toksik kalau kita bisa hidup bahagia? Kan seperti itu. Bagaimana? Bagaimana Mbak Nadia? Cukup Ustazah, matur nuwun. Baik Ustazah, di sini ada satu pertanyaan lagi yang ditulis di kolom chat. Saya izin bacakan ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lum'atul Maulidia. Sebelumnya saya ingin bertanya Ustazah, kita sebagai perempuan yang memiliki multiperan yang berbeda-beda, dan itu seperti keharusan bagi kita dalam membackup diri kita sendiri di berbagai peran tersebut. Yang saya tanyakan, bagaimana kita sebagai perempuan dalam menanamkan prinsip terhadap diri kita sendiri? Prinsip yang seperti apa? Bagaimana? Mungkin dari Ustazah memiliki pengalaman atau prinsip yang mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua sebagai perempuan, calon peran-peran di masa sekarang maupun yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah ketik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus banget. Lebar ya. 9. Gimana Ustazah? Sampai setengah 9. Maksudnya tanya jawabnya? Iya Ustazah, tapi boleh dijawab dulu. Baik. Nanti kalau sudah kelewatan ini ya, ini kan masalah pengalaman hidup ya. Ini tahadus binikmah. Saya bukan mau membesar-besarkan, tapi itu adalah kejadian di saya. Jadi semenjak dari kecil, mungkin ini bisa dijadikan step-step sendiri ya buat jenengan-jenengan semua. Saya semenjak dari kecil, ketika sudah dari SD itu gimana cara mengokohkan agama, kita harus dari orang tua dulu. Orang tua dulu itu harus mengajarkan. Saya sudah diminta untuk belajar sholat duha, itu kelas 1 SD, Mbak. Kelas 1 SD itu kadang, ya saya nggak pakai baju kadang, ya orang anak kecil loh disuruh sholat kok, tapi setiap minggu kayak gitu, sholat dulu gitu, nggak mau nih gitu, sholat dulu baru boleh main kayak gitu. Jadi cuma main, sholatnya ya Umi nggak negur, sholatnya cepat banget itu sudah cuma ruku, sujud udah selesai, nggak baca apa-apa, namanya anak kecil kayak gitu. Terus yang kedua, ketika saya di kelas 2 MTS ya, saya tidak tahu yang mungkin ini parenting dari keluarga saya itu sama Abah itu diajak bicara, mungkin lucu ya, saya itu punya perjanjian kehidupan segini mungkin ya, kalau ini ya namanya sekertas ini ya, sekertas apa sih ini namanya, kertas panjang kayak F4 kayak gitu loh, itu perjanjiannya banyak. Salah satunya itu di situ tentang kehidupan. Saya harus sekolah minimal S2 kayak gitu, karena memang orang tua saya pengen kayak gitu. Yang salah satunya juga kalaupun saya harus menikah di umur yang sudah matang. Karena orang tua saya paham kalau dalam kondisi tidak matang akan mengakibatkan perceraian kayak gitu. Terus habis gitu harus ada keterbukaan dengan orang tua. Karena sekarang bukan sistem Nurbaya yang bakalan kamu harus ngikutin, kalau nggak ngikutin durhaka kayak gitu. Apapun itu. Orang tua pernah bilang, karena orang tua saya pernah berpesan, Widat, sebesar apapun kamu nanti, ketika kamu tidak sinkron dengan Abah Umi, mohon bilang.
Saya tidak mengerti waktu itu, karena kan namanya anak kecil kan tidak ada perselisihan ya masih dengan orang tua ya. Maksudnya tidak ada ketidaksinkronan, pasti kan selalu nurut kayak gitu. Kenapa ya Mi? Maksudnya gimana gitu? Saya pakai bahasa Madura halus. Terus pada titik itu, ya maksud Aba Umi itu adalah ketika kamu memiliki sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran Aba Umi, tolong diskusikan. Karena apa? Karena banyak sekali orang tua itu yang bentrok bahasanya, yang tengkar dengan anak. Terus selanjutnya Aba Umi bilang, Widat, masa depan kamu dan keluarga kita ada di tangan kamu. Maksudnya gimana, Ba? Anak kelas 1 MTS saya diomongin seperti itu. Maksudnya gimana? Ya, ketika kamu baik, kamu keluarga akan dipandang baik. Ketika kamu sempurna, maksudnya menjalankan agama, orang tua akan dipandang akan bisa. Nah, Umi cuma nitip satu hal kayak gitu. Jalankan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah tidak perintahkan. Nah, karena dari kecil saya sudah dididik kayak, oh ini bukan muhrim ya, jangan deket-deket. Oh ini loh harus kamu tahu, kamu boleh nih nikah dengan ini karena kamu bukan muhrim. Pertamanya sekarang nih ya, banyak banget kalau tanya gimana caranya untuk mengistiqomahkan diri, itu kayak gitu. Oh ini seperti ini. Terus yang kedua, mencontoh orang tua. Saya pribadi, saya mencontoh orang tua. Jadi ketika saya tidak sholat duha, awalnya istiqomah itu kan karena dipaksa kan pada dasarnya. Saya merasa kayak, orang tua aku bisa ya, kenapa aku enggak? Gitu. Sampai pada akhirnya saya tanya sama Umi, kenapa sih Mi? Saya kan cerewet ya, kenapa sih Mi? Kok sholat duha? Gitu. Pertanyaan itu ada, kenapa sih Mi harus sholat tahajud? Kenapa harus sholat hajat? Kenapa harus sholat witir? Kenapa harus baca istiqomah rotib? Kenapa harus baca ini, baca ini, baca ini? Itu kenapa Mi? Kayak gitu. Pertanyaan itu muncul karena memang orang tua memberikan apa ya? Memberikan contoh tauladan kepada kita. Kayak gitu. Nah, kalaupun orang tua tidak memberikan contoh, harusnya kita sadar sekarang karena kan kita sudah orang yang berpendidikan. Karena Mbak, saya mau bilang, ibu itu merupakan apa? Beliau itu adalah orang yang apa ya? Yang darahnya kan sedarah dengan kita ya. Kita kan dikandung di kandungan ibu kan 9 bulan. Itu berpengaruh banget. Saya tidak mau menyebutkan merek ya. Ada kiai besar, beliau itu adalah ulama di NU. Biasanya beliau itu muncul di Aswaja Center, NU Jawa Timur. Beliau itu bersaudara laki-laki semua. Ayahnya orang biasa, tapi ibunya itu ahli tahajud dan berdoa. Dengan tahu, sekarang putra-putranya jadi kiai-kiai semua. Siapa faktor utamanya? Ibu. Nah, ketika ada pertanyaan seperti itu, saya minta kepada mbak-mbak di sini, mulailah istiqomah dari sekarang. Istiqomah itu buat siapa sih, Ustazah? Buat diri kita sendiri. Kadang keistiqomahan itu menolong kita untuk, oh iya ya, aku masih punya Allah. Saat kita lagi banyak masalah, kita lagi nggak karuan pikirannya, kayak gitu. Nah, di titik itu, kalau seandainya kita mau menjadi muslimah yang baik, kita adalah dengan cara didik ya anak dulu. Pendidikan maksudnya pendidikan dari kecil. Kalau pendidikan dari kecil kita masih belum dapat, apa yang sudah kita dapat itu terapkan meskipun capek. Nah, ketika kita sudah terapkan, berarti itu sudah menjaga kita. Intinya adalah satu poinnya, hanya poin besarnya satu. Ketika agama melarang, berarti kita harus turuti. Ketika agama melarang, kita harus turuti. Sudah, itu saja. Karena pada dasarnya agama itu adalah menjaga kita, kayak gitu loh. Bukan mengekang kita. Seperti itu. Gimana Mbak? Saya kembalikan lagi ke moderator ya. Iya, tadi dari yang bertanya siapa namanya? Apa ada feedback dari Mbak siapa ini? Lumiatul? Dari Lumatul ya, Lumatul Maulidia pada feedback Mbak.
Oh iya, sudah. Dia cukup kayaknya. Baik. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin sudah tidak ada ya, karena waktunya sudah hampir jam 8:30. Di sini akan saya bacakan kesimpulan dari kajian pada malam hari ini. Yang pertama, peran kita sebagai anak adalah berkewajiban untuk mentaati orang tua, bukan berarti tidak boleh menolak apa yang diperintahkan orang tua, boleh, tapi gunakan bahasa yang baik. Dan kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua adalah menjadi anak yang solihah agar kelak nanti di akhirat dapat menolong orang tua kita. Yang kedua, peran kita sebagai istri adalah menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami. Kita menjadi sahabat, menjadi penutup aib suami, asalkan kesalahan-kesalahan suami tersebut tidak yang melanggar norma agama dan norma hukum. Yang kedua, kita harus mentaati suami karena sejatinya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Yang ketiga, peran kita sebagai ibu. Sebagai ibu, kita berkewajiban menjadi madrasah pertama sebagai anak-anaknya, sehingga anak-anak kita nanti memiliki etika yang baik dan paham mana yang baik dan yang buruk. Yang kedua, kita memberi nafkah dan perjuangan yang besar serta yang terbaik untuk membersihkan anak-anak kita. Yang ketiga, kita adalah jalan surga dan doa kita adalah doa yang dikabulkan Allah untuk anak-anak kita. Yang terakhir, dari pertanyaan, kesimpulan yang terakhir, apakah boleh kita melawan suami apabila suami itu bertindak kasar terhadap kita? Jawabannya adalah boleh, tapi gunakan nada yang lebih lembut agar bisa menyinggung ego suami. Terus yang kedua, apabila tiga peran kita sebagai ibu, sebagai anak, dan sebagai istri sama-sama memanggil, maka dahulukanlah peran kita sebagai istri, karena sejatinya memang kodrat kita adalah ikut suami. Yang terakhir, bagaimana sih caranya agar kita bisa menjalankan tiga peran tersebut dengan baik, yaitu dengan cara menerapkan ajaran baik yang sudah diajarkan sejak dini, yang tidak melanggar agama, dijalankan sampai sekarang. Sudah cukup, Ustazah. Karena waktu untuk sesi tanya jawab sudah habis, kesimpulan juga sudah dibacakan, maka kita tutup sesi diskusi pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kajian ini diakhiri, kita lakukan sesi dokumentasi dulu ya teman-teman. Silakan yang belum off cam nih, ditunggu off camnya. Yuk, bisa yuk, semangat yuk, off cam yuk. On cam. Ayo Mbak Iva, Mbak Nora. Udah ya, saya hitung. 1, 2, 3. Sorry, bentar. 1, 2, 3. Sudah. Alhamdulillah, semua rangkaian acara kajian pada malam hari ini sudah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada Ustazah Hamzatul Widat atas ilmu yang bermanfaat dan waktu yang sudah diluangkan untuk kajian pada malam hari ini. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua peserta yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam kajian ini. Saya sebagai moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya karena terdapat salah kata atau tindakan yang sengaja maupun yang tidak saya sengaja yang sudah saya lakukan selama menjadi moderator pada kajian malam hari ini. Baik, kajian ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga dipertemukan di waktu yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.